Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini Sabtu 28 Januari 2023 kita akan membahas tema-tema yang terkini dengan narasumber yang luar biasa tentu saja dengan dari sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Wasekjen Nasdem Hermawi Taslim memastikan bahwa organisasi terlarang akan tetap terlarang jika Anies Baswedan terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Taslim mengatakan hal itu sudah menjadi komitmen bersama. Kalau tentang FPI dan HTI dan segala macam itu kan sudah ada komitmen kita bersama. Jangan pun Anies, orang lain pun yang jadi menteri, yang jadi presiden, Nasdem akan pasang badan supaya organisasi-organisasi terlarang itu tetap dilarang. Kata Taslim dalam acara Adu Perspektif Kolaborasi Detikcom dengan Total Politik bertema Koalisi Partai Makin Erat atau Bubar, Senin 16 Januari 2023. Taslim mengatakan Nasdem memberikan garansi akan tetap melarang organisasi terlarang itu. Dia menyebut keputusan itu akan tetap dipertahankan. Apakah manuver Nasdem soal HTI dan FPI justru merusak citra Nasdem? Apakah manuver kebencian tersebut dilakukan tanpa argumentasi yang sehat? Apakah Nasdem tengah terjebak dalam polarisasi politik atas tafsir kepentingan kekuasaan yang pro-liberalisme? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan analis senior Pusat Kajian dan Analisis Data, Bung Fajar Kurniawan. Assalamualaikum, Bung Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nanang. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Masya Allah. Bung Fajar, sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan bahwa ia memastikan bakal capres dari Partai Nasdem yakni Anies Baswedan tak akan menghidupkan ormas Islam, yakni FPI, yakni Front Pembela Islam, dan Hizbut Tahrir Indonesia. Apakah ini manuver Nasdem soal HTI dan FPI justru akan merusak citra Nasdem, Bung? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang pertama, saya ingin menyampaikan dan mengingatkan kita semua bahwa eh, kita ini kan, atau Indonesia ini adalah negeri Muslim terbesar di dunia ya. Dan eh, konteks negeri ini, umat Islam itu adalah pemilik saham terbesar dari negeri ini. Maju mundurnya negeri ini, baik buruknya negeri ini, ya tentu tidak bisa dilepaskan sama sekali dari peran dan kontribusi umat Islam. Ini yang harus apa namanya menjadi catatan kita semuanya dan mengingat kita semua harus mengingat hal itu. Nah, termasuk tentunya ketika pemimpin negeri ini ya, siapapun pemimpin negeri ini tentu terpilih karena eh, keterlibatan dari umat Islam gitu. Kalau umat Islam tidak terlibat di dalam proses itu, maka eh, tidak akan terpilih orang yang legitimate ya untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Gitu. Nah, kaitannya dengan tadi pernyataan salah satu kader Nasdem ya dalam hal ini adalah Wasekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Ya, kalau menurut saya sebenarnya pernyataan yang disampaikan oleh Hermawi ini justru pernyataan jelas-jelas mencederai perasaan umat Islam. Kemudian eh, di sisi yang lain, menurut saya justru akan menjerumuskan Partai Nasdem ini ke dalam jumlah apa ke dalam kebangkrutan sebenarnya. Gitu ya. Karena apa? Karena dia telah membuka front ya kepada umat Islam di saat mungkin partai-partai yang lain ya sedang berusaha untuk mencari jalan, mencari cara, mencari strategi agar kemudian apa namanya
bisa mendapatkan simpati, mendapatkan empati dari umat Islam. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, Nasdem eh, membuat langkah-langkah yang menurut saya blunder gitu, yaitu dengan mencederai perasaan umat Islam ya. Bagaimana juga kita tahu bahwa Ormas Front Pembela Islam atau FPI dan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI ini kan dua ormas yang apa namanya eh, dibentuk dan dibesarkan oleh umat Islam. Dia tumbuh dari rahim umat gitu ya. Jadi eh, dan apa namanya, saya juga ingin meluruskan pernyataan dari Hermawi tadi bahwa tidak benar bahwa FPI maupun HTI itu menjadi ormas yang terlarang. Tunjukkan pada saya mana yang kemudian apakah itu keputusan pengadilan atau apapun ya yang menyatakan bahwa kedua ormas itu adalah ormas yang terlarang. Yang betul adalah bahwa Hizbut Tahrir Indonesia itu eh, hanya dicabut badan hukumnya. Ya. Yang kedua, FPI itu hanya tidak diperpanjang SKT-nya. Itu saja. Sesederhana itu sebenarnya. Dan kedua ormas itu tentu ya tetap boleh apa namanya aktivitasnya tetap boleh eksis di tengah-tengah masyarakat, begitu HTI maupun FPI. Karena mereka itu hanya tidak mempunyai surat surat apa namanya surat keterangan bahwa itu adalah terdaftar secara resmi. Padahal kan di dalam Undang-Undang Ormas juga dijelaskan bahwa ormas itu boleh terdaftar atau berbadan hukum dan juga boleh tidak kan begitu. Jadi ini yang harus juga diluruskan dari apa yang disampaikan oleh Hermawi Taslim tadi itu. Dan yang lebih jauh lagi saya juga ingin menyampaikan bahwa eh, pernyataan yang disampaikan oleh Hermawi itu setidaknya menunjukkan dua hal ya. Pertama adalah kalau menurut saya pernyataan si siapa namanya Hermawi itu pernyataan yang boleh dikatakan sedang berhalusinasi lah ya. Karena apa? Karena ini itu masih sangat awal sekali. Anies Baswedan itu bukanlah calon presiden, ya, masih bakal calon presiden. Ya. Jadi belum tentu pula nanti menjadi calon presiden kan gitu. Apalagi kemudian menang menjadi presiden itu saya kira masih sangat jauh gitu. Jadi si Hermawi ini atau dalam hal ini juga karena kalau itu apa merepresentasikan Nasdem maka Nasdem ini sedang mengalami halusinasi yang akut gitu karena berandai-andai yang berandai-andai itu juga belum tentu itu akan betul-betul terjadi pada masa datang gitu ya atau terjadi pada 2024 ya. Bisa jadi Anies ini apa dan Nasdem ini kalau terus-menerus berbuat seperti itu malah kemudian hilang simpati umat dan kemudian justru tidak mungkin mendapatkan dukungan dari partai politik yang lain gitu ya sehingga gagal menjadi calon presiden gitu kan. Nah ini saya kira itu pernyataan pertama gitu. Yang kedua adalah pernyataan itu juga menunjukkan bahwa Tiap kali ada sih. sedang terjadi apa namanya atau menunjukkan Islamophobia yang akut ya pada diri siapa pada diri seorang Hermawi Taslim tadi ya. Apa urusannya Nasdem kemudian menyikapi atau membuat statement terkait dengan hati dan FPI ya. Karena tadi saya katakan ormas ini adalah dua ormas ini adalah ormas milik umat Islam, milik kaum muslimin. Dan keberadaan dua ormas ini juga saya kira dijamin penuh oleh konstitusi sebagai bagian dari apa namanya wadah yang dibentuk oleh masyarakat untuk menyatakan pendapat, menyampaikan aspirasi. Nah, kemudian apa urusannya kemudian Nasdem apa namanya eh, eh, melebar pernyataannya ke situ gitu ya. Ya, saya kira ini kan kemudian patut diduga bahwa memang tadi banyak politisi-politisi kita yang kemudian mengidap Islamophobia akut tadi ya, sehingga kemudian takut dengan apa-apa yang berbau Islam. Padahal mereka sebenarnya juga berharap suara dari umat Islam, tapi mereka sebenarnya di satu sisi mereka apa takut dengan Islam itu sendiri. Ini kan aneh kan gitu ya. Kalau suaranya diharapkan, tapi kenapa kemudian substansinya ditakuti gitu? Kenapa substansinya ditinggalkan? Gitu. Nah, ini kan tidak matching ya, tidak selaras antara harapan dengan faktualnya gitu. Ya, jadi
Itu menurut saya apa namanya menyikapi apa yang tadi disampaikan oleh si Hermawi Taslim tadi itu. Jadi kalau ini terus-menerus dilakukan secara sistematis oleh Nasdem, maka menurut saya ini juga punya potensi yang sangat besar untuk kemudian eh, apa menjerumuskan Nasdem ke dalam jurang kebangkrutan gitu ya. Dan saya juga ingin mengadres ya bahwa kalaulah misalkan yang apa namanya HTI dan FPI itu dianggap sebagai ormas yang radikal, maka itu juga sebenarnya telah mengklarifikasi atau telah menunjukkan bahwa atau membuktikan bahwa apa namanya si Hermawi ini juga tadi masuk ke dalam skenario apa menstigmatisasi ya apa mereka itu atau dua ormas tadi sebagai ormas yang anti Islam dan atau yang bukan anti Islam yang radikal yang dan seterusnya dan saya kira itu sebuah apa ya sebuah eh, campaign yang memang biasanya dilakukan oleh lawan-lawan politik ya eh, yang dilakukan oleh para apa namanya orang-orang yang tidak suka dengan Islam ya terutama orang-orang Islam yang punya kesadaran politik dan seterusnya sehingga kemudian mereka jualan tadi radikalisme, ekstremisme dan seterusnya. Jadi saya kira begitu Bung Nanang komentar Iya, saya. baik. Kalau dipikir-pikir lagi, emang salah apa sih HTI sama FPI sama mereka? Kok dibahas? Nah, Bung Fajar, apakah ujaran Wakil Sekjen Partai Nasdem ini, si Hermawi Taslim ini bisa tergolong pada hate speech? Dan apakah dia melakukan itu memang berdasarkan argumentasi yang sehat, Bung? Silakan. Jadi kalau kita merujuk pada definisi ujaran kebencian atau hate speech itu kan secara sederhana kan begini, yaitu hate speech itu adalah perkataan, perilaku, tulisan maupun pertunjukan yang dilarang karena karena dikhawatirkan ya, dikhawatirkan dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan atau prasangka baik dari pihak pelaku maupun korban dari tindakan tersebut. Dan menurut saya merujuk pada definisi itu ya, tentu bagi Hizbut Tahrir Indonesia maupun Front Pembela Islam ini ucapan si Hermawi ini bisa dikategorikan sebagai hate speech kepada mereka. Karena apa? Karena itu telah menunjukkan adanya kebencian tadi itu ya. Kebencian yang diarahkan kepada aktivitas dari kedua ormas tadi itu. Ya, yang jadi pertanyaan tadi, apa dasarnya Hermawi melontarkan statement itu, ya kan? Apakah karena kiprah Hizbut Tahrir Indonesia dan FPI selama ini, ya? Apakah karena apa namanya adanya perspektif dari atau pandangan atau pendapat dari orang-orang kafir yang menyatakan atau dari orang-orang Barat ya dari khususnya dari orang-orang kafir tadi yang mengatakan bahwa atau menyatakan bahwa misalkan Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam ini adalah organisasi radikal gitu ya. Apakah itu? Ya ini kan yang apa namanya patut kita apa namanya dalami lebih jauh gitu ya. Kalau kalau seperti itu ya, maka ini lagi-lagi mengkonfirmasi bahwa eh, penyakit Islamophobia ini ternyata sudah sedemikian akutnya, sudah sedemikian parahnya. Tidak hanya menjangkiti para apa namanya mungkin orang-orang non Muslim di sini, tapi juga lebih jauh menjangkiti apa tokoh-tokoh umat Islam sendiri, menjangkiti para politisi ya, menjangkiti para apa pengambil kebijakan di negeri ini, termasuk adalah orang-orang yang duduk di eksekutif ya, di pemerintahan, di pengambil kebijakan ya, yang padahal kita tahu bersama bahwa negeri ini itu adalah negeri Islam, negeri Muslim ya. Kan harusnya Islam itu mendapatkan tempat yang layak gitu. Harusnya seluruh ajaran-ajaran Islam itu kan mendapatkan apresiasi, mendapatkan dukungan yang gegap gempita dari penguasa di negeri ini. Tapi kan tidak seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Lagi-lagi saya ingin mengingatkan kita semua bahwa hal itu terjadi karena adanya kampanye yang terus-menerus dilakukan oleh orang-orang kafir negeri-negeri barat dalam hal ini mungkin dimotori oleh Amerika Serikat ya terkait dengan tadi sekularisasi dan liberalisasi ya.
Sehingga dari situlah kemudian eh, apa termasuk tadi isu Islamophobia tadi itu kemudian ditanamkan di mereka kepada tokoh-tokoh tadi, kepada para politisi ya, yang kemudian mereka menjadi apa namanya orang-orang Islam atau para tokoh-tokoh yang memang eh, mengikuti pandangan, perspektif atau pendapat sebagaimana yang dikehendaki oleh Barat. Ya termasuk adalah ya Hirmawi ini gitu ya, yang menurut saya sudah mulai sudah pemikiran sudah terliberalkan kan begitu. Dan dalam hal ini kita harus mengakui bahwa Barat telah berhasil sesungguhnya membentuk pandangan ya di sebagian umat Islam termasuk tokoh-tokoh umat Islam tadi itu bahwa Islam yang benar itu adalah Islam yang sejalan selaras dengan nilai-nilai Barat ya. Bukan Islam yang sebagaimana kita terima selama ini atau bukanlah sebagaimana Islam yang diturunkan pada Rasulullah SAW. Karena kalau itu maka kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW, para sahabat dan generasi-generasi sesudahnya sangat keras ya sikapnya terhadap Barat dalam hal ini gitu ya, terhadap orang-orang kafir ya. Nah, orang-orang kafir tentu tidak ingin seperti ini. Orang-orang kafir ingin Islam itu yang ramah. Ramah dalam apa? Ramah itu berarti tidak tidak menjadi ancaman buat orang-orang Barat, orang-orang kafir, tapi menjadi teman ya. Nah, untuk bisa menjadi teman, tentu mereka berpikir bahwa Islam ini harus digeser paradigmanya ya, harus digeser keyakinannya, harus digeser pemikirannya dari yang sebelumnya menganggap orang-orang kafir itu adalah seteru ya dalam peradaban ya, maka ke depan yang harus dibentuk adalah bahwa perspektif umat Islam, sikap umat Islam itu memandang orang kafir itu adalah kawan ya, bukan lagi lawan. Nah, yang ini yang saya kira menjadi PR kita bersama, bagaimana kemudian eh, apa eh, proses sekularisasi dan liberalisasi ini bisa bisa dikikis kan begitu. Karena ini berbahaya bagi masa depan Islam, berbahaya bagi keyakinan umat Islam kalau kemudian Islam itu sudah menjadi Islam ala Barat begitu. Kira begitu, Bung Nanang. Ya, Bung Fajar, apakah dengan demikian Nasdem ini telah terjebak dalam polarisasi politik atas tafsir kepentingan kekuasaan yang pro liberalisme, Bung? Ya, saya memang menduga ya atau memperkirakan memang demikian. Jadi pernyataan itu yang disampaikan oleh kader Nasdem tadi ini ya dalam hal ini Indra Hermawi tadi itu menggambarkan betapa kuatnya tekanan ya tekanan dari orang-orang kafir ya termasuk para oligarki tadi itu baik oligarki politik maupun oligarki ekonomi terhadap proses politik yang terjadi di negeri ini dan mereka berupaya betul ya agar kemudian Islam politik itu tidak bisa bangkit gitu ya. Mereka sadar betul bahwa Islam politik itu adalah sebuah ancaman bagi eksistensi mereka di masa depan gitu. Nah, tadi kembali adalah bahwa ya oleh karena itu maka yang bisa kita lihat adalah bahwa kader Nasdem atau dalam bahkan mungkin Nasdem ya, Nasdem ini juga terjebak di dalam wacana politik identitas tadi itu. Padahal ini eh, wacana politik identitas yang digulirkan jauh-jauh hari ini sebenarnya adalah sebuah skenario yang dibuat oleh para negara-negara kafir tadi itu termasuk para oligarki tadi itu untuk apa? Untuk meminggirkan peran umat Islam ya, terutama umat Islam yang punya kesadaran politik agar tidak kemudian mengambil peran yang signifikan di dalam kontestasi tahun 2024 ya. Jadi ini yang jahatnya mereka yang di situ. Jadi para oligarki dan kapitalis global itu sadar betul bahwa eh, apa namanya eh, mereka lah yang mendesain ya siapa yang akan mereka munculkan, bahkan siapa yang akan dimunculkan di dalam kontestasi 2024 tadi itu. Eh, jadi nggak semua didesain oleh mereka. Tapi mereka juga sadar bahwa kunci dari berjalannya skenario mereka itu adalah di tangan umat Islam. Ya. Tapi yang konyol adalah bahwa mereka justru terus-menerus memojokkan umat Islam. Ini kan aneh gitu ya.
memojokkan umat Islam, memojokkan ajaran Islam, bahkan melecehkan simbol-simbol Islam. Nah, ini di satu sisi mereka berharap umat Islam terlibat di dalam kontestasi itu, terutama adalah diharapkan suaranya, karena tanpa suara umat Islam maka tidak mungkin pemilihan itu legitimate gitu ya. Tapi di satu sisi mereka sadar kalau umat Islam ini punya kesadaran politik yang benar, maka itu adalah lonceng kematian buat mereka, kan begitu. Sehingga mereka menggunakan sejumlah instrumen-instrumen, sejumlah wacana-wacana yang kemudian dilakukan, bahkan apa namanya uh, post-truth politik kan gitu kan, untuk kemudian bisa memastikan apapun yang nanti akan keluar dari sebagai pemenang di dalam kontestasi ini adalah orang yang sudah dalam genggaman mereka. Saya kira gitu Bung Nanang, apa namanya? Iya, baik. Eh, Bung Fajar, kalau kita bicara mengenai HTI dan FPI dengan pembubarannya, bukan pembubaran ya, jadi pencabutan PHP-nya, kemudian apa, tidak perpanjangnya SKT FPI yang banyak pihak, khususnya dari komponen umat Islam yang menyesalkan atas kejadian tersebut. Ya. Memangnya kedua pergerakan Islam ya, pergerakan kedua ormas Islam ini selama ini apakah mereka sukses untuk menyatukan suara umat Islam yang mana mereka terdolimi, umat Islam terdolimi dalam sistem demokrasi liberal ini, Bu? Ya, ya, menurut saya memang melihat fenomena perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia dan kemudian juga Front Pembela Islam itu kan sebuah fenomena yang luar biasa ya. Di tengah kejumutan orang dalam beragama ya, atau mempraktekkan keagamaan mereka, kedua organisasi ini lahir dengan kebaruan ya, dengan kebaruan yang kemudian cepat sekali mendapatkan simpati dari umat Islam gitu. Karena ini dianggap sebagai organisasi yang membawa angin segar, angin perubahan ya, agar kemudian bagaimana umat Islam itu didorong ya, agar kemudian lebih lebih tadi lebih taat pada hukum-hukum Islam, lebih taat pada syariat Islam ya, dan kemudian mereka juga tidak hanya berwacana tapi juga beramal, mengamalkan apa-apa yang di dalam ajaran Islam itu ya, dalam sebuah tindakan-tindakan yang real di tengah-tengah masyarakat ya. Saya kira ini yang kemudian membuat atau faktor penentu kemudian HTI maupun FPI ini mendapatkan simpati yang luar biasa di tengah-tengah umat gitu. Dan dalam waktu yang relatif singkat, konsolidasi tengah-tengah umat itu juga berjalan dengan sangat masif ya. Jadi saya katakan bahwa apa namanya kedua organisasi ormas ini sesungguhnya adalah apa namanya representasi dari kegalauan umat selama ini ya. Dan dengan hadirnya dua organisasi massa ini sebenarnya umat Islam menaruh perhatian yang atau menaruh harapan yang sangat besar ya, agar adanya angin perubahan di situ ya. Dan tapi di sisi lain tentu bagi rezim ini adalah eh, ditangkap sebagai sinyal-sinyal yang kemudian bisa meruntuhkan singgasana rezim gitu. Karena kalau kita pelajari dari ilmu misalkan ilmu politik ya, maka ketika sandaran sebuah kekuasaan itu apa namanya mulai mulai apa namanya mulai rapuh ya, dalam hal ini kan sandaran kekuasaan hari ini kan salah satunya adalah rakyat ya kan. Kalau kemudian dukungan rakyat pada rezim ini mulai rapuh dan rakyat mengalihkan dukungan ini kepada pihak yang lain, maka ini kan sebenarnya lonceng kematian buat rezim ya. Rezim harus bersiap-siap untuk kemudian roboh kan begitu. Nah, tapi di satu sisi saya juga membaca bahwa kalau kemudian rezim semakin kencang menekan kedua ormas ini, maka yang terjadi menurut saya bukanlah ormas ini yang akan apa namanya atau aktivis-aktivis dari ormas ini yang akan tiarap ya, tapi justru akan semakin mengkristalkan proses gerakan-gerakan ini gitu, atau mengkristalkan pergerakan dari kedua ormas ini ya, walaupun mungkin dengan
dengan bentuk, dengan metode, dengan atau dengan cara, dengan sarana yang lain yang berbeda sama sekali dengan sebelumnya. Jadi ini kalau ini gagal ditangkap oleh rezim, maka apa namanya, sesungguhnya rezim ini semakin bertindak represif ya kepada kedua ormas ini yang tadi adalah saya katakan representasi dari umat yang mengharapkan kebaruan di dalam menjalankan praktek-praktek keberagaman mereka, maka ini bisa berbahaya justru buat rezim ya. Jadi karena saya tahu persis bagaimana apa namanya kedua ormas ini dan bagaimana kemudian Islam itu telah terinternalisasi di dalam diri mereka begitu ya. Jadi alih-alih tekanan itu akan kemudian memadamkan perlawanan mereka, tapi justru menurut saya tekanan-tekanan yang diterima itu justru akan semakin menguatkan, mengkristalkan tadi, mengkristalkan semangat, mengkristalkan keberanian, mengkristalkan tujuan, visi dan misi yang apa namanya diyakini oleh kedua ormas ini. Saya kira begitu, Bung Nan. Baik, terakhir Bung, apakah HTI dan FPI memang berkontribusi positif bagi bangsa ini? Lantas apakah ini ya layak mereka ini dibubarkan terus dengan dicabutnya BHP dan tidak diperpanjangnya SKT itu? Apakah kedua ormas ini bisa terus berkontribusi positif? Silakan, Bang. Ya, sepanjang yang saya tahu ya dari belasan tahun yang lalu ya kedua ormas ini kan apa namanya yang justru menurut saya yang paling NKRI barangkali begitu ya, Bung. Ya, banyak ormas yang mengatakan saya NKRI dan seterusnya. Saya kira mereka berdua ini atau dua ormas ini justru yang menurut saya paling NKRI. Contoh saja misalkan ketika terjadi bencana. Kalau saya tahu misalkan FPI dulu di Aceh ya, mereka lah termasuk orang-orang yang pelopor di sana, ada di sana di fase-fase awal. Mereka lah yang setiap hari mengangkut mayat-mayat korban tsunami itu yang bergelimpangan di mana-mana. Orang-orang FPI itu ya, termasuk juga orang-orang HTI saya kira ya. Eh, dan itu tidak berhenti di situ, di belasan puluhan bencana setelah itu juga mereka hadir, selalu hadir di dalam melayani umat, memberikan pelayanan kepada umat, kemudian juga menyembuhkan umat melalui mental healing atau spiritual healing dan seterusnya. Jadi ini sebuah kontribusi yang signifikan. Kemudian misalkan kalau sekarang kita sedang disuguhkan pada betapa dekadensi moral ini merajalela ya. Seperti beberapa hari yang lalu berita misalkan di Jawa Timur ya, ribuan anak muda atau siswa mengajukan dispensasi nikahan gitu. Ini di tengah situasi seperti ini, saya kira FPI dan HTI ini paling gencar untuk membina umat, menyadarkan para siswa ya untuk teguh di dalam memegang nilai-nilai syara gitu, nilai-nilai syariat Islam gitu, teguh di dalam memegang hukum-hukum syariat Islam. Nah, tentu ini semua adalah dalam rangka untuk menjauhkan generasi-generasi muda tadi dampak-dampak negatif dari kapitalisme, narkoba, miras, ya, kemudian kenakalan remaja, termasuk kemudian adalah perzinaan dan seterusnya. Nah, ini kan juga saya kira sudah tidak bisa dihitung lagi berapa oh, ribu kali atau bahkan puluhan ribu kali mereka melakukan pembinaan, melakukan penyuluhan-penyuluhan, melakukan sesi-sesi training untuk kemudian memastikan agar generasi-generasi muda tadi itu tidak terjerumus ke dalam penyakit-penyakit sosial tadi gitu. Kemudian di tengah menguatnya cengkeraman oligarki, saya kira ini juga kedua ormas yang paling lantang untuk menyuarakan agar bagaimana sumber daya alam ini bisa dikelola secara berdaulat, secara penuh oleh negara dan tidak diserahkan pada asingnya, tidak diserahkan pada para oligarki ekonomi. Ini saya kira tidak ada lagi yang lainnya yang selantang kedua ormas ini gitu. Nah ini juga kontribusi yang di sisi yang lainnya. Kemudian ketika hukum diinjak-injak, dua ormas ini juga menurut saya juga tidak lelah kemudian mereka terus menyuarakan pentingnya penegakan hukum, pentingnya untuk menjadikan hukum itu sebagai panglima ya, tidak menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan dan seterusnya. Pentingnya untuk reformasi lembaga-lembaga institusi penegak hukum dan seterusnya. Jadi
ketika moral itu sudah tidak ada di Republik ini, maka kedua ormas inilah yang sebenarnya justru sedang terus berusaha untuk apa namanya menumbuhkan keyakinan-keyakinan, menumbuhkan optimisme bahwa Indonesia masih punya masa depan, bahwa kita itu masih punya Islam dan Islamlah yang akan membawa negeri ini dari keterpurukan menuju apa namanya menuju kebangkitan, nah, bahwa Islam itulah yang mampu menyelesaikan seluruh permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat dan bahwa dengan Islam sajalah kemudian negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira itu yang harusnya dilihat ya dari kedua ormas ini betapa kontribusi mereka selama ini justru mereka sedang menyelamatkan negeri ini, bukan merobohkan bangunan negeri ini, bukan merobohkan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibangun oleh founding father kita, tapi dua ormas ini justru menjadi contoh kita semua. Mereka lah yang paling getol untuk menjaga kedaulatan, menjaga keutuhan negeri ini dengan apa namanya dengan tindakan-tindakan yang nyata ya, dan tanpa pamrih gitu. Kecuali mereka berharap berita Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu Bung Nana yang pesan yang saya sampaikan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bung Fajar atas pemaparannya. Semoga ini didengar oleh para para penguasa negeri ini dan juga segenap komponen umat Islam bahwa eh, umat Islam harus bersatu bergerak dan seharusnya Nasdem tidak mengeluarkan kata-kata seperti itu supaya ya dalam rangka kita menjalin persatuan dan kesatuan di negeri ini. Baik, terima kasih atas pemaparannya dan semoga Selamat Bung Fajar banyak. sekeluarga senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin ya Tuhan. Baik, pemirsa Khilafanis yang dirahmati Allah, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, kemudian share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.